Hmm. Oh, siap ya. Oh, hai adik-adik. Wah, ketemu lagi dengan kakak. Wah, seneng banget deh. Adik-adik, nih kakak tuh lagi baca firman Tuhan. Tahu nggak sih adik-adik? Kisahnya tuh seru banget, keren banget deh. Kalian mau tahu nggak? Kalau mau tahu, dengerin kakak, duduk yang manis, dan jangan kemana-mana ya. Adik-adik, hari ini itu kakak mau mengajak kalian belajar tentang satu firman Tuhan, yaitu tentang kasih. Kasih yang seperti apa sih kak? Nah, kasih yang tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih yang tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Wah, itu seperti apa ya? Nah, adik-adik, kakak mau kasih kalian satu cerita dari kitab 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Nah, kalian bisa sambil buka Alkitabnya ya di rumah ya. Nah, kakak mau ceritakan kisahnya nih. Ini tentang Daud mengalahkan Goliat. Wow, adik-adik, kalian pasti tahu kan siapa Daud? Daud itu dia orangnya kecil. Dia masih muda sekali, tapi dia punya kekuatan yang hebat, dan itu semua dari Tuhan. Nah, sedangkan Goliat itu sosok tentara yang besar, badannya tinggi, dia seperti raksasa. Nah, gimana sih kak caranya? Kok bisa Daud yang kecil seperti itu dia bisa mengalahkan Goliat yang seperti raksasa? Mau tahu? Nah, gini adik-adik ceritanya. Jadi pada waktu itu tentara Filistin sedang berperang dengan tentara Israel. Nah, waktu itu tentara Filistin menyerang tentara Israel. Nah, mereka itu bukan langsung menyerang dengan senjata ya adik-adik, enggak, tapi mereka memperkatakan hal yang menakutkan bagi bangsa Israel selama 40 hari. Nah, setiap pagi, setiap malam mereka mendatangi bangsa Israel, menakut-nakuti adik-adik. Makanya bangsa Israel ketakutan. Nah, pada waktu itu ada seorang anak namanya Daud. Dia masih sangat muda. Dia ini anak dari Isai, dan dia pekerjaannya menggembalakan domba di padang gurun. Dia punya 3 orang kakak. Nah, ketiga kakaknya ini dia ikut berperang dengan bangsa Israel yang lainnya, dengan tentara Israel yang lainnya, karena mereka sudah dewasa, badan mereka besar, jadi mereka ikut berperang. Tapi karena Daud masih sangat muda, badannya juga dia kecil, sehingga dia hanya mengembalakan kambing domba di padang gurun. Nah, suatu kali ayahnya Daud ini, Bapak Isai ini, dia menyuruh Daud untuk pergi menyusul kakak-kakaknya, ketiga kakaknya yang sedang berperang melawan tentara Israel. Nah, Bapak Isai ini menyuruh Daud untuk mengantarkan makanan bagi mereka. Nah, ketika itu, perjalanan jauh itu Daud dari rumahnya menuju ke lembah di mana mereka berperang. Nah, sampai di sana Daud mendengar bahwa Goliat, tentara yang gagah perkasa besar itu, dia mencemooh bangsa Israel, dan bangsa Israel menjadi takut adik-adik karena itu. Nah, karena seperti itu Daud merasa jengkel karena merasa Allahnya dihina oleh si Goliat ini. Karena dia jengkel, dia bercakap-cakap dengan prajurit Israel, bertanya kenapa kok mereka seperti ini, kenapa, dan menanyakan apa yang sedang terjadi di sini. Nah, tapi kakaknya Daud ini ketika mendengar Daud menanyakan hal itu kepada orang-orang di sekitar situ, mereka menjadi marah. Padahal Daud hanya bertanya saja, tapi mereka marah adik-adik. Kemudian
ada seseorang yang mendengar percakapan Daud dengan orang-orang tersebut, kemudian melaporkannya kepada Saul. Nah, Raja Saul ini kemudian menemui Daud. Kemudian ketika Daud bertemu dengan Saul, lalu Daud berkata, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Nah, jadi Raja Saul berkata, "Gak mungkin kamu bisa mengalahkan Goliat, nak. Kamu masih kecil, kamu masih muda. Sedangkan Goliat itu dia tentara yang hebat. Dia sudah berperang dari dulu, dia berlatih dari dulu." Nah, tapi Daud berkata kepada Raja Saul lagi, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka Daud akan menghajar singa itu, beruang itu sampai mati." Nah, kemudian karena Daud berkata seperti itu, Saul percaya kepada Daud, dan Saul memberikan kesempatan kepada Daud untuk maju berperang. Dia memberikan Daud baju sirah, tapi karena Daud badannya kecil, dia merasa, "Wah, baju ini kebesaran dan aku berat untuk membawanya, tidak mampu." Karena itu Daud tidak mau memakai baju sirah itu. Dia hanya berpakaian biasa. Adik-adik, Daud ketika mau maju berperang, dia hanya bersenjatakan 5 buah batu yang dia ambil dari sungai dan juga umban atau ketapel. Sedangkan Goliat dia bersenjatakan lembing atau tombak. Nah, adik-adik, ada perbedaan dari mereka, adik-adik. Sekalipun Daud ini muda dan dia hanya bersenjatakan sangat sederhana sekali, tapi dia sanggup mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Nah, waktu itu ketika tentara Filistin maju dan Goliat maju berperang, wow, Daud ini bukannya lari kabur, tidak adik-adik, tapi dia maju mau ke barisan lawan. Nah, kemudian diambillah batu dari kantongnya. Nah, dipasanglah batu itu di ketapel atau di umbannya. Nah, kemudian diputar dan dilemparkannya lah, dan jatuh tepat di tengah kepala keningnya Goliat. Nah, seketika itu juga Goliat jatuh, adik-adik. Nah, kenapa batu yang kecil bisa mengalahkan Goliat? Karena kuasa Tuhan yang bekerja, adik-adik. Jadi Tuhanlah yang menolong Daud mengalahkan Goliat. Jadi ketika Goliat jatuh, diambillah pedangnya Goliat ini untuk memancung kepalanya si Goliat. Jadi Goliat dikalahkan. Nah, itulah adik-adik, kita hari ini belajar tentang kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, yang mau kakak sampaikan yaitu bahwa Goliat ini sangat sombong sekali, adik-adik. Dia merasa badannya besar, dia merasa tinggi, dia seperti raksasa, dan dia adalah tentara yang terpilih. Dia sanggup melawan berapa tentara pun dikalahkannya. Nah, karena kesombongannya itu, akhirnya Tuhan membuat Goliat ini jatuh, bahkan mati, adik-adik. Wah, hanya dikalahkan hanya oleh anak yang masih muda, oleh Daud yang bahkan tidak bersenjatakan senjata tajam. Nah, itulah mengapa kita belajar untuk tidak memegahkan diri dan tidak sombong, adik-adik. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk rendah hati, adik-adik. Kasih yang Tuhan beri buat kita itu mengajarkan kita untuk rendah hati, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Karena
Ketika kita sombong, suatu saat nanti Tuhan akan membuat kita sadar, mungkin melalui satu peristiwa atau hal yang terjadi dalam hidup kita yang membuat kita sadar. Dan jangan sampai hal itu terjadi adik-adik. Jadi belajarlah untuk tetap rendah hati. Nah, itu firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak berharap kalian mau belajar untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, untuk tetap rendah hati, tidak sombong. Sekalipun kalian mungkin punya apapun di rumah, kalian mungkin dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang berada, tapi jangan pernah menyombongkan dengan apa yang kalian miliki, karena semua itu pemberian Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan bisa mengambilnya kembali. Tetaplah rendah hati. Nah, misalkan kalau kalian pintar nih di sekolah, ranking 1 terus, nah, jangan pernah sombong adik-adik dengan apa yang sudah kalian capai, karena itu bukan hasil kerja kalian, tapi itu anugerah dari Tuhan. Jadi tetap bersyukur, tetap rendah hati, dan jangan sombong ya adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini tentang itu. Dan ada satu ayat hafalan kita yang terambil dari Lukas 14 ayat yang ke-11, yaitu sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, itu ayat hafalan kita adik-adik. Nah, sampai di sini firman Tuhan. Kakak akan menutup firman Tuhan ini. Yuk, kita sama-sama berdoa, datang pada Tuhan. Kakak akan berdoa buat kalian. Bapak, terima kasih untuk kemurahan Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Bapak, berkati setiap anak-anak yang mendengar firman-Mu ini ya Tuhan. Tanamkanlah itu semua di dalam hati, pikiran mereka ya Tuhan. Biarlah mereka hari lepas hari bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah di masa-masa yang sukar ini, masa yang sulit ini, tapi kuasa-Mu terus bekerja atas setiap kehidupan kami Bapa. Terus pimpin kami, terus jagai kami ya Tuhan. Bapak, berkati juga setiap anak-anak yang mendengar firman-Mu ini, kehidupan mereka, masa depan mereka Bapak yang jamin. Bahkan orang tua mereka pun Tuhan yang menolong setiap pergumulannya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk firman yang boleh kami dengar, dan untuk selanjutnya kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Dan sampai bertemu di pertemuan berikut. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama yang sudah disampaikan oleh setiap kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, minta Tuhan memberikan kita kekuatan, kesanggupan supaya kita bertumbuh, berbuah melalui firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, melalui setiap kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, membuat kami untuk terus mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Buat kami terus bertumbuh menjadi dewasa, bertumbuh dan terus berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Engkau juga terus menyertai mereka. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Thank you Lord. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord,
I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.